Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Menjadi sumber pengetahuan, menghapus ketidakpastian, sebagai media hiburan, sebagai sumber berita, untuk sosialisasi kebijakan, untuk memengaruhi khalayak, dan menyatukan pendapat. Ciri-ciri informasi berkualitas adalah yang pertama, akurat, tepat waktu, relevan, benar, dan lengkap. Informasi berdasarkan sifat yang pertama ada faktual, yang kedua opini atau konsep, yang ketiga deskripsi. Informasi berdasarkan bidang kegunaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama informasi yang menambah pengetahuan, yang kedua informasi yang berdasarkan penyajian. Informasi berdasarkan bidang kehidupan. Informasi berdasarkan bidang kehidupan merupakan informasi yang dibedakan berdasarkan bidang kehidupan yang dicakupnya. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa merupakan informasi yang dibuat berdasarkan lokasi suatu peristiwa. Memilih informasi yang pantas di era digital. Yang A, fitur filter media sosial untuk menyaring informasi. Yang B, baca dari sumber terpercaya. Yang C, baca secara menyeluruh, jangan hanya judul dan poinnya saja. Yang D, bandingkan dengan sumber atau situs lain. Yang E, jangan menyebarkan konten sara, pornografi, dan informasi pribadi. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Tata cara memperoleh informasi publik, yaitu yang pertama, informasi publik mengajukan permintaan disertai alasan permintaan tersebut dengan cara tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, badan publik yang menerima permohonan informasi publik tersebut wajib mencatat nama dan alamat pemohon, subjek dan format informasi, serta cara penyampaian informasi yang diminta. Yang ketiga, apabila permohonan diajukan secara tidak tertulis, maka badan publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan informasi publik. Yang keempat, setelah itu badan publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima. Dampak Undang-Undang KIP bagi pemerintah dan masyarakat. Yang pertama adalah informasi yang menambah pengetahuan, dan yang kedua adalah informasi yang berdasarkan penyajian. Keterbukaan informasi publik. Yang pertama ada hak asasi informasi. Sebagai manusia, kita mempunyai hak mendasar yang disebut hak asasi. Hak asasi adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang kedua, ada jenis informasi publik. Jenis informasi publik ada dua. Yang pertama, informasi yang terbuka, dan yang kedua adalah informasi yang dikecualikan.
Informasi yang terbuka terbagi menjadi 3. Yang pertama ada informasi badan publik yang wajib diumumkan secara berkala. Contohnya informasi tentang profil badan publik. Yang kedua ada informasi badan publik yang wajib diumumkan secara serta-merta. Contohnya adalah informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik. Yang ketiga ada informasi badan publik yang wajib tersedia setiap saat. Contohnya adalah daftar informasi publik. Yang kedua, ada informasi yang dikecualikan. Terbagi menjadi 2. Yang pertama ada consequential harm. Informasi tertentu dapat dikategorikan rahasia apabila pejabat publik secara memuaskan mampu menjelaskan konsekuensi atau resiko kerugian yang muncul. Yang kedua adalah balancing public interest, setelah ditimbang bahwa kepentingan publik untuk tidak membuka informasi lebih besar dibandingkan dengan kepentingan publik untuk mengakses informasi. Manfaat keterbukaan informasi publik, yaitu yang pertama, mendorong penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabel. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan dan informasi yang berkualitas.